Antal alimul hakim, amma ba'd. Yang saya hormati Tunku Raja Imam Masjid Kota Langsa, Tua Muad, serta seluruh muhibbin dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita melanjutkan kajian kitab Arba'in. Kalau mengikuti runutan pengajian yang sudah kita lalui, berarti pada malam ini kita memasuki pembahasan tentang asal yang keempat, yaitu berkenaan tentang haji. Tapi kalau mengikuti kondisi dan situasi, kajian malam ini lebih baik ditunda sesudah lebaran. Yang terserah tanya apa tabut lagi naro. Abang mai tabut bab puasa, kali tabut bulan yang kau likut. Aku tabut dari lagi naro je mentang. Intit di akhir juga tersinggung sedikit tentang masalah puasa, karena berkenaan dengan ilmu hal, ilmu yang memang kita butuhkan dalam waktu yang segera. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darain al-aslur rabi' fil haji. Berkata musannif, semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan sebab beliau dan ilmu beliau. Pokok yang keempat daripada amal zahir dalam Islam adalah berkaitan tentang haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah diwajibkan di atas manusia berhaji ke Baitullah, siapapun atau bagi siapapun yang sanggup mengadakan perjalanan menuju ke sana. Di dalam ayat surat Ali Imran tersebut, Allah menegaskan bahawa haji adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia, tapi bukan kewajiban secara umum, tapi kewajiban yang hanya kepada orang yang sanggup untuk berjalan ke sana, atau dalam bahasa fikih biasa disebut istita'ah. Kemudian dalil yang lain, Nabi bersabda, man mata wa lam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Siapapun yang mati atau meninggal tapi tidak pernah berhaji, belum pernah berhaji, maka hendak mati ia jika dia mau dalam keadaan Yahudi, jika dia mau dalam keadaan Nasrani. Artinya orang mati hana sempat haji, nya pilihan dua, yang menduanya di luar Islam, mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tapi hadis tersebut bukan secara mutlak, karena nasambungan lafaz hadis tersebut yang hana getulih hino, iaitu nasambungan lafaz ji walam yahbishu maradun. Orang yang mati tidak pernah berhaji dan tidak ditahan akannya oleh sakit, au hajatun zahirah, atau kebutuhan yang mendesak, au sultanun jair, atau penguasa yang zalim. Hana taik haji sementara kondisi normal-normal mentang, hana yang menghalangi tayo, yang mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Tapi hana taik haji karena memang hana sanggup secara finansial, atau sanggup secara finansial harus menunggu antrian yang 30 tahun lamanya, sehingga tanya awal meninggal dengan teruk antrian, yang hana mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Dalil yang lain, hajinya adalah salah satu pokok agama, iaitu sabda Nabi, buniyal Islam ala khamsin. Agama dibangun atas pondasi 5 perkara. Salah satunya yaitu haji. Walil haji a'malun zahirah. Haji memiliki amalan-amalan zahir. Artinya amalan-amalan yang nampak nyata secara fisik. Ihram, nyata secara fisik. Ada tempat lokasi kita berihram, ada waktu zaman untuk berihram, disebut mikat makani, mikat zamani. Mikat zamani mulai Syawal sampai menjelang hari Arafah. Mikat makani, tempat-tempat yang kali ditentukan oleh Nabi. Orang yang datang dari arah Madinah, Dzulhulaifah atau Bir Ali,
Orang yang datang dari arah Nanggro Syam Qarnul Manazil, orang yang datang dari Nanggro Yaman na Yalamlam, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi amalan haji amalan fisik yang nampak nyata, dan juga amalan yang merupakan rahasia atau misteri di balik setiap perbuatan amalan haji yang kita kerjakan. Adapun amalan-amalan fisik, oleh Imam Ghazali tidak lagi memfokuskan untuk menyebutkan di sini, karena beliau telah memadai penjelasan tentang amal zahir tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cuman tersinggung si bacut tentang amal zahir bagi yang kata maklumi, berawal dari ihram, kemudian melaksanakan ketika sampai di Makkah, orang yang haji ada dua pilihan. Ada tiga pilihan ni. Pertama, haji gecok, haji tamattu', haji kiran, atau haji ifrad. Umumnya orang Indonesia rata-rata cok haji tamattu'. Resiko kenang bayuh dam. Menyo tanyo yang cok haji ifrad hana kenang dam. Boh cok haji tamattu', boh cok haji ifrad, ketika datang ke Makkah, ada amalan yang pertama dilakukan tawaf kudum, tawaf selamat datang. Setelah mengerjakan tawaf kudum atau tawaf selamat datang, pilihan jid langsung sa'i rukun haji, jid tunda sa'i oleh tawaf ifadah. Yang pilihan bagi sa'i rukun. Tawaf kudum kan rukun. Setelah mengerjakan tawaf kudum, boleh langsung sa'i, atau boleh sa'i ditunda dulu setelah selesai tawaf ifadah. Alian pubut dari Makkah, pereh huruf Arafah. Umnya datang Makkah tanggal Isa Zulhijjah, 8 huruf tu terpereh Arafah. Amalan hana yang menyangkut paut dengan haji, cuman amalan-amalan sunat lain lah guys. Ketika kaitan huruf Arafah, yang puncak rukun ibadat haji iaitu wukuf. Setelah wukuf beranjak ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, selesai di situ beranjak ke Mina, mabit di Mina, melempar jamarah hari pertama, jamarah Aqabah, kemudian lanjut jamarah hari kedua, hari ketiga dan hari keempat. Kemudian kembali ke Makkah melakukan tawaf ifadah atau tawaf rukun. Mio galam sa'i le tawaf kudum, selesaikan sa'i. Habis yang kat tuntas amalan ibadat haji yang nali, ini adalah amal zahirah. Amal yang zahir, amal fisik. Tapi oleh Imam Ghazali dalam kitab ini, beliau ingin fokus kepada amal yang sifatnya batin. Wa nunabbihuka al-an ala adabin dakikah wa asrarin batinah. Dan kami ingin mengingatkan akan engkau sekarang di atas adab-adab atau etika-etika yang halus dalam ibadat haji, dan misteri-misteri yang tersembunyi di balik setiap amalan haji. Amma adapun etika yang halus dalam ibadat haji ada 7. Yang pertama, antartada littarid rafiqan salihan wa nafaqatan thayyibatan halalan. Bahwa kamu persiapkan untuk berjalan ke haji akan teman yang saleh, nafkah yang baik lagi halal. Itu yang pertama. Adab yang pertama agar kita mencapai haji yang mabrur, haji yang tidak ada balasan kecuali surga. Pertama, sebelum berangkat, pilih teman yang akan mendampingi tanya. Karena teman sangat memberi pengaruh. Kita minta ngan be'a tok gedeh ke habis-habis be'a. Kita minta ngan yang jumut ibadat tok gedeh, dipengaruh tanya, diajak tanya untuk beri motivasi ke tanya untuk melakukan ibadat. Yang ngan be'a walau tanya jumut bacut, terpengaruh ngan be'a ngan. Maka adab pertama, walaunya kan sifat jih wajib, disunatkan, iaitu cari rafiq yang teman yang saleh, yang baik. Kemudian nafkah sebagai bekal untuk dajak kedih, termasuk tiket pesawat, termasuk belanja yang tersetor untuk biaya perjalanan haji, harus terpastikan bahawa dari sumber yang halal, halalan thayyibah. Fazadul halal yunawwirul qalba. Maka bekal yang halal
dampaknya bisa menyinari hati. Jadi bekal yang tamik untuk haji bersumber dari yang hala, dapat memberi cahaya dalam hati. Hati yang memiliki cahaya mampu membedakan mana hak dan mana batil. Hati yang memiliki cahaya akan tergugah untuk melaksanakan amaliyah atau ibadat-ibadat dengan cara sungguh. Akan kadang-kadang orang ini Jumaat bajak kedih, pergi duduk kedih le bak hotel, duduk kedih le bak mall, duduk kedih le habis hotel bak tempat-tempat di luar ibadat. I kampung kan ka, lepas Makkah, i kampung lepas Madinah. Tapi hidih le bak hotel, le bak mall ketimbang masjid. Mungkin salah satu dampak je kerana bekal yang gak nyampe kan bekal yang halu, sehingga membuat hati gelap, hana membuat hati tanya bersinar. Jadi dampak positif daripada bekal yang halal iaitu menyinari hati. Warafiq saleh, apa dampak positif daripada teman yang baik? Yuzakkirul khaira wa yazjuru anisyarri, mengingatkan kebaikan dan mencegah daripada kejahatan. Jadi dia tanya, didampingi oleh dengan yang saleh pada saat tajak pada tempat ibadat, akan selalu mengingat tanya kepada kebaikan, akan selalu melarang menasihati tanya daripada melakukan kejahatan. Yang dampak positif ji. Maka adab yang halus, adab yang pelik tentang masalah haji, iaitu cari teman yang baik dan nafkah yang halal. Yang kedua, ayyukhalliya yadahu an malit tijarah, mengkosongkan tangannya seseorang daripada harta tijarah. Tanya tajak kedih bermurni ibadat, baik tajak kedih berbisnis sambil ibadat, atau ibadat sambil berbisnis. Zaman na orang jak waji gemai rukuk, tok dipluh-dipluh silap gemai. Tok kedih melumpak laba 2 kali lipat. Rukuk Samsu yang 10 rial yang berapa bungkuk. Man 10 rial menyoleh ribai tengah 10 rial, 10 rial lepai 5 ribai. Geblo ini kadang 18 ribai, publo kedih 25 ribai, 2 kali lipat. Oh ya ji nak puapen untuk 10 juta laba bersih. Nya mati jak waji yang mencabung pikiran, hana fokus ke ibadat, kan murni yang ibadat tapi berbisnis berdagang. Me barang-barang di Indonesia ini, me barang-barang yang muhai-muhai belah deh buatlah. Yang hana ni me kurang Aceh deh, me peli, me asam. Asam ni luar negara kan muhai, taya Australia tak me asam muhai. Hana ini hana asam, samsunti. Jadi tanya tajak waji pu kosong jaro daripada harta perniagaan baik nak tujuan bisnis. Bahkan gesunatkan lagi nyan kaila yatasya'aba fikruh, supaya tidak bercabanglah pikirannya. Di pikirannya baik mencabung dengan urusan duniawi. Wa yang kasimu khatiruh, dan terbagilah hatinya. Wala yasfu liziarah kasduh, dan tidak akan bersih untuk ziarah oleh kasad dan tujuannya. Ini tujuannya hanya murni untuk ziarah. Kali ziarah Baitullah miojak Makkah, kali murni ziarah Nabi miojak Madinah. Tapi karena tujuan ke bisnis. Muka rukuk yang buka yang mudah-mudah lagut idih lah, yang hanai muka idih. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga, ayyu wasi' fit tariq bit ta'am, bahawa meluas-luas, maksud meluas-luas ini berbaik hati pada jalan bit ta'am dengan makanan. Tanya wate bak jalan dalam perjalanan, apalagi sesama jamaah, baik pelit berta peluah makanan. Maksud peluah nyena dapat je orang ngapu berta tim berbagi, baik tabatasi bak rodeto. Di berbaik hati dengan makanan, wa yutayyib al-kalam, dan bicara dengan pembicaraan yang santun, memperbaik ia akan kalam, ma'arrufaka, beserta teman atau jamaah. Wal makarik, makarik jamak dari mukri. Mukri orang yang menyewakan diri untuk jasa melayani jamaah haji. Berarti menyo tanya jak dengan travel, agen travel, ya tanya taik pesawat, kru dalam pesawat, yang termasuk makarik. Jadi dengan makarik dan rufaka, nya tanya harus berbicara dengan bicara yang santun, alian tajuk bacut sedekah makanan ke uringan. Karena dalam perjalanannya tanya butuh doa-doa orang lain
supaya katanya selamat dalam perjalanan, mudah segala urusan. Baik mentang-mentang urangnya urang kerja karena tanya kali tabayu ungkoh, tapi tak perlakukan urang lain tentang lagi budak. Walau nyan kru, walau nyan agen travel, tetap ditanya jamaah haji dan jamaah umrah, tak perlakukan urangnya dengan cara-cara yang santun, yang termasuk dalam adab. Kemudian yang keempat, ayat rukar rafas wal jidal wa tahaddus bil fudul fi amrid dunia. Meninggalkan ia seorang akan berkata keji, wal jidal, dan berseteru, wa tahaddus, ngomong dengan hal-hal yang tidak perlu tentang urusan dunia, tetapi membatasi akan lidahnya sesudah hal-hal yang penting daripada keperluannya di atas merenungi dan membaca Al-Quran. Jadi dalam masa perjalanan haji atau umrah, tak tinggalkan kata-kata yang keji, haba-haba yang hanagat, belum haba-haba yang berbau unsur porno, yang baik sagai-sagai dalam masa tengah ibadat haji. Sebab dalam ayat berada Allah, la rafas wala fusuk wala jidal. Rafasnya omongan yang nak kaitan dengan pornografi, ya ke rafas. Jadi meninggalkan rafas, berkata keji, berseteru, mendawa, ini hal-hal yang sering terjadi. Ada gara-gara hanapai kama, ada gara-gara hanapai makanan, ada gara-gara tilat truk bus. Macam bersoalan, uji kesabaran dia luar biasa oleh Allah dalam perjalanan haji dan umrah. Sering orang mu pakai tilat bu, mu pakai alian tilat merumpak kunci kamar hotel, mu pakai tilat truk bus, mu pakai. Jadi hal-hal yang lainnya perlu hindari dalam masa berhaji atau berumrah, karenanya memandung ujian kesabaran daripada Allah. Dan tak tinggal tahaddus. Tahaddusnya berbicara dengan sesuatu yang hana penting, hana perle tentang urusan dunia. Ini hana bahas masalah proyek, ini hana bahas masalah pemilu, ini hana bahas masalah partai. Tengah tanya ulang masa ibadat haji atau umrah, tinggal ile mandum di kampung, tinggal hawa pegahalam. Masalah partai, masalah politik, apapun persoalan yang ada kaitan dengan ibadat haji dan umrah, tinggalkan. Membatasi lidah tanya, diatur merenungi dan tilawah Quran. Baca Quran, tadabbur, merenungi paling menyona sigaga hal-hal yang perlu mendesak, perlu kita bicarakan, baru kita bicarakan. Kemudian yang kelima, ayyarkab rahilah dunal mahmil, bahawa menunggangi ia seorang akan kenderaan ketiadaan menunggangi tandu. Ya sistem jamun. Jamun ia orang tandu yang mewah. Karena tandu nak penutup, nak tempat duduk, nak kursi, nak sofa. Tapi ia orang rahilah kenderaan biasa. Tandunya kan tandu lagi bahasa Aceh, gulam ke jenazah kemenan. Mahmilnya tandu yang duduk atau unta. Dia tu unta ke puduk tandu nak pakai atap, nak hubung, nak tarik uro atau ejak lam uro, hambulut punya ejak laujun. Kan mahmil. Mahmilnya punya ukuran masa jamun, masa kenderaan menteng unta, kamewa. Jadi tanya dalam melakukan perjalanan haji, you hindarilah yang kesan-kesan bermewah, yang kesan glamornya you hindari. Ada tajak kedai tak lah pesawat kelas ekonomi, nak payah bisnis. Ini kan ada kenderaan yang umrah ataupun mita yang kelas bisnis, posting pahawar lain long. Jadi nyan hal-hal yang lain you hindari dalam kitanya beribadat haji dan umrah. Pakai kenderaan yang sederhana. Pegang pi pesawat bro pi, baru truk samudra India ke Batu ke Gero Laut. Sampai menansit arti jih baik sampai kesan jih glamor ataupun mewah. Biasa-biasa mentang, sederhana. Wa yakunu rasal hay'ah, dan ada seseorang sederhana hay'ah. Hay'ah tanya kondisi ataupun style. Hay'ah style kan. Style ataupun gaya tanya, gaya-gaya sederhana. Baik jak haji kena berjejah dasi sipatu lam, antang kena pelantikan anggota dewan. Padahal kena ya umrah. Mau merempak dah fikir pun nak lantik rupa kan kena berangkat umrah. Dia tanya berangkat umrah pakaian biasa mentang, silap biasa, baik terlalu kesan mewah tak.
Jadi sederhana style tengok. Ash'as aghbar. Mana ash'as rambut kusut, aghbar rambut berdebu. Nya bahasa lain ke baik nampak terlalu necis tak. Biasa-biasa. Ghaira mutazayyin, tidak berhias diri. Bal ala hayatil masakin, tetapi dalam kondisi atau gaya orang-orang miskin. Ditanya hajian gaya tanya lagi gaya orang miskin biasa menteng, baju biasa, ilu biasa, lian pu menteng yang tamai pakaian-pakaian lain juga biasa dan sederhana. Sehingga kitanya hanya ditulis dalam jumlah golongan orang yang tarakfur. Tarakfurnya mutarifin, orang yang hidup mewah. Sebab ibadat hajinya ibadat yang mencerminkan kesederhanaan. Jadi baiknya nampak dan mewah. Yang keenam, adab yang perlu diperhatikan saat tanya melakukan haji ataupun umrah, ay yanzil ala dabbah ahyanan, bahawa turun seseorang di atas kenderaan pada sekali-kali atau sewaktu-waktu, karena untuk mengistirahatkan bagi dabbah, untuk memberi peluang istirahat, tarfih yang tarakfuh, untuk menyenangkan dabbah. Ini sistem jak jamun. Karena jamun tanya tak tunggangi unta atau kuda, baik tak pejera binatang, jaga tak trenleh. Jadi baik tak paksa binatang kerana jika makhluk syit. Mam yang ini kerana tak pesawat. Pesawat mesin benda mati, beda dengan haiwan benda hidup naroh. Maka salah satu adabnya jamun giyutren si gaga. Jadi baik suumtat rung unta taduk sabi. Baik suumtat rung kuda tak giduk sabi. Ditren si gaga untuk memberi peluang istirahat bagi dabbah, wa tatiban liqalbil makarih, dan untuk menyenangkan hati orang yang menyewa. Jadi nak urang bersewa kenderaan katanya senang hati kalian, oh pengertian tat penumpang kalian. Hana ge pejera dabbah tanya. Jadi dalam ibadat hajinya katanya hang gebi musepet iku go. Jadi ibadat haji yang tanya pubutnya hanjit dengan cara egois. Yang penting menang sendiri, hana mau tahu tanya urusan orang lain. Teruk bak hal-hal sepele keperhatikan. Kumangat hati urang bersewa kenderaan. Jadi tanya tajak tak ibadat bak jalan Allah, urang lain yang bantu tanya walau getung upah, tapi gaknya mangat hati katanya. Jadi istilah haji baikna urang yang tersinggung dengan ibadat haji katanya. Wa takhfifan lil a'dha bitaharruk, dan untuk meringankan bagi anggota tubuh dengan bergerak. Karena tubuh tanya mai tadu babak sabi kaku. Maka jimnya orang melakukan perjalanan jauh lagi pesawat tu 8 jam 10 jam kan you bedah sigaga kan. You bedah sigaga supaya otot-ototnya waktu bergerak hana kaku je. Mandanya tadu lagi posisi sabi 8 jam kaku, aliran darah tanya hana lancar. Di truk kenan ke perhatikan. Jadi tanya melakukan ibadat ainan tenang gimana bergerak mana? Tenang buat mengganggu kok. Kan nampakan kan? Oh kalau. Jadi takhfifan lil a'dha bitaharruk. Takhfifan lil a'dha, meringankan bagi anggota tubuh, bitaharruk dengan bergerak, di baik kaku. Wala yahmalud dabbah malatutik. Yo nah mungkin tu tak kuroken tak jabarkan dalam kondisi orangnya. Lagi bunuh hana mungkin li karena jamun pakai unta, ini kan pakai unta. Jangan membebani dabbah barang yang tidak dia sanggupi, tetapi berlemah lembut dengannya dabbah ma'amkana. Dalam fikih termasuk membebani dabbah, membebani barang bawaan di luar perjanjian. Kita dah sewa unta, dah sewa kuda untuk angkut barang 100 kilo. Ternyata tak angkut 120. Yang mati kuda gop payah bayu taksir. Orangnya bagasi diberi idin le pesawat 20 kilo. Tak puas barang 40 kilo. Yang taksir kira-kira. Ya surah jamun, surah bangta, ya surah bak angkut barang dengan pesawat atau dengan motor. Jiu bina yang ibidin dumnan yang jiu. Yang lebih payah bayu kan. Bayu peng kan. Sebab janji awal
tablo tiket sekian, ibi bagasi 20 kilo. Itanya dah angkut barang lebih kan 20 kilo, tuk 40 atau 50. Nya lang pandangan fikih hanjut kan. Harus lagi yang kali janji awal. Nya zaman hang gebi bebani dabbah yang hana disanggupi. Dabbah ime tanyo ngan barang. Tangkut barang lebo guni. Patah fa kuda orang lain. Nyan hukum ji dosa membebani binatang yang memiliki ruh. Menyota bebani kenderaan han dosa, tetapi menyota laf wajib bayar. Nyan lagai. Motor benda mati. Mesti motor pick up je sanggup yang kot barang 1 ton ni tengok. Tak puduk 2 ton. Dosa tu. Han dosa kerana benda mati han nak kunjera, ni nak kunjera buat motor. Han nak kunyan ka mati motor beri barang. Tapi menyota laf patah per motor gop wajib bayar han kerana anggap tanya keterlaluan taksir. Tapi hana berdosa dari segi ilahnya motor. Tapi binatang kerana naruh nyan dosa dari segi ilahnya binatang. Yang ketujuh, ayakuna taiban nafsi bima anfaqa min nafakatin. Bahwa ada seseorang bersikap rela hati dengan apa yang dia nafkahkan daripada nafkah. Manteng peng yang tak bertubit untuk belanja kitanya lakukan perjalanan haji atau umrah memiliki sikap rela hati, baikna merasa terbeban, baikna merasa terpaksa. Wa bima asabahu min ta'bin wa khusran, dan rela atilam dengan apa yang menimpa akan seseorang daripada kepenatan dan kerugian. Perjalanan yang tak tempuh melelahkan, lehuro leh malam hana merumpuk mano, yang harus tak terima dengan lapang dada. Narugo bak jalan yang pengut legop, copet yang juga harus tak terima dengan lapang dada. Yang bentuk ujian. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah mengira manusia itu dibiarkan begitu saja setelah mereka berkata kami telah beriman kepada Allah, mereka tidak akan pernah diuji. Jadi katanya oleh Allah dalam Al-Quran, puta fikir wate kata kendung kalau iman ke Allah. Allah nak uji le tanya, tetap makin kuat iman makin 3 ujian. Zaman masa Rasulullah dari Madinah ke Makkah 12 huruf. 12 huruf bi wate berjalan. Urangnya 12 huruf kasih urojak, kasih urawa, kasih di Makkah, kasih Madinah katuk kampung lom. Man nyo Rasul abih wate 12 huruf bak jalan tok. Tanya katuk Madinah, katuk Makkah, katuk kampung, mungkin bekna kesulitan lepu. Rasulullah kerana nijak dengan kuda menana tubik rumah langsung jalan. Tapi habis waktu bak jalan 12 huruf. Tanya menani pesawat 8 jam gatruk gede. Tapi proses dari no Medan ka banjir ni teming ka metuninan alian truk gede Medan ka dan tak bak hotel tak press tengah baru perjalanan ni delay pesawat, antri bak ruang tunggu. Yang masyakkah yang terhadapi dalam perjalanan uronyo. Yang gado masyakkah jarak tempuh yang dilakukan oleh orang jamu. Artinya yang namanya safarnya hana terlepas daripada yang namanya masyakkah. Kesulitan dan kesukaran pastinya. Memang sebahagian orang ngepegah mana. Orang jamun jak ngontakan trip ni tajak pesawat tak katruk. Munio katruk dalam pesawat tak katruk. Patajak dari no untuk tak pesawat dumna be bateh. Pun le bak prengon, alian bak jak nang kadawa apa baju bu siga. Nangan tanya dia bakat dah ngaju, naik tanya han berkedih lam. Dan macam tu proses yang terjadi di lapangan dalam perjalanan. Watai antri bagasi, watai check in di ruang tunggu, antri di imigrasi. Yang mandum masyakkah dalam perjalanan. Maka hana luput daripada ujian dan masyakkah. Teruk kedih timbul persoalan la ilm. Tanya merumpuk kamar hana tak pah. Nazira urang pas kamar tapi mati lampu lang kamar mano. Nazira urang lang kamar mano beraya hu lampu. Iyo tege pudik beo itron. Yang mandu ujianan, ujian yang akan terhadapi. Maka dia harus siap mental. Dia kalau berangkat haji atau umrah harus persiapkan mental. Yakin bahawa kesulitan yang enggak alami oleh para sahabat Rasul dan urang-urang awal berbeza dengan kesulitan katanya orangnya. Yang namanya kesulitan tetap ada, cuman bentuk jih lain. Yang orang jamun kesulitan dengan tempuh jarak sampai 12 huruf. Orangnya kesulitan kan dengan menempuh jarak leh.
Tapi dengan kesulitan-kesulitan dia hanapai makanan hotel mewah, makanan kan makanan urang tanya Indonesia ka lepas habu tanya. Anian ka tabuh kama ka IPE ngan HIB tiro tabuh kama. Mio tanya umrah atau haji, ni haji biasa tabuh kama pet atau limang tergantung hotel. Ni hotel raya tok 6 atau 7. Langkawannya na urang yang hantengut ke mio dia sih. Ditanya hantengut nya mati sih. Nya ujian nan. Mami tak bakal mula mainan. Bakal mula ngak nyan ira ne nak pudiak sih hai tim tenguk long. Ke leurang nyan ilong hai tim tenguk punya le na sih. Ilong hai tim tenguk punya ana udiak sih. Yang kementuk daripada ujian. Tapi jid lah. Yang tetapna dia tanya hana lepas. Tetapna ujian dalam melakukan ketaatan. Maka ini adab yang ketujuh, dia terima dengan bersikap rela hati apapun yang menimpa tanya daripada kepenatan dan kerugian. Wa ayyara, dan bahwa menganggap ia seorang akan demikian itu min asari kabulil haji, daripada indikasi diterimanya haji. Ini sebuah hal yang menarik. Ilung zaman hana pernah terfikir rata-rata menang. Padahal dia dah bilang kitab na hotel long jauh Hadramon nang Yaman. Lun dengar orang habib-habib ulama-ulama ideh pegah le orang nyan tanya myo gebi musibah tidak pubut sabah taat nyan tanda kabul bah min alamatil kabul. Orang nyan mesti gemkauri tiba-tiba bak pinah peglah ngan pingan dua jamai kan ada peglah pingan na ya. Bak ibut pingan gede bak tempat temurah karubah orang buat bekah. Nyan mi orang ide anggap nyan alamah kabul, tanda kanduri tanya geterimang oleh Allah. Ternyata alamah kabul, tanda geterimang sebuah ibadat Allah gebi ujian. Maknanya pak kamu nampak long ah. Orang kan tadi nganggap pegang pak kamu tulis dalam kitab. Wa ayyara dzalika min asari kabulil haji. Jadi tanya hanagat menyo ibadat lancar hana tapu pi. Bangga lah ada pegah pak gop. Ilung memucurih hana betul. Puluh huroi di Saudi lempu buat haji, long yakram jamarah memucurih hana betul. Yang kan tandagat. Ngelam dentai tandagat nya. Ni ada pegah lang lain ni tungku pulan hakit ke demam rubah ke nampak dungga. Ni ke dalam masjid rubah ke. Ilung yang menyambil haram kan kabeh doha tago-tago mendum. Lam tuput je kuja ada berah lembak go. Lam tuput doha menyambil haram. Hanya mbak roh jamarah long tak doa cara dang mbak sago bubek kenang. Nang ngalung kenang ni batal orang lain teh rom. Nya dah fikir gadra daripada kan ga urang je. Jadi termasuk alamah kabul, tanda diterima ibadat termasuk haji, diuji oleh Allah dengan ujian-ujian kepenatan, gebi kerugian. Nyan ban guyu menganggap demikian itu min asarnya bekasan atau indikasi diterima haji. Ayah tasib as-sawab alih, maka memperhitungkan ia, mengharap-harap ia akan pahala di atasnya. Dia ada gebi ujian oleh Allah dalam tengah masa tak ibadat haji, dia ingatnya mungkin salah sebuah tanda diterima ibadat lun. Jadi tanya dengan tak ingat pahala yang akan gebi oleh Allah atau ujiannya akan mampu meredam kesulitan dan kerugian yang kita rasakan dari musibah bunuh. Yang tentang adab-adab yang halus daripada ibadat haji. Adapun hikmat atau misteri daripada setiap amal haji maka banyak sekali. Narmazu minha ila fannain. Kami akan mengisyarah daripadanya hikmat atau misteri tersebut kepada dua bahagian, dua no. Yang pertama annahu dhi'abadalan an ruhbaniyah. Bahawa sungguh haji itu ditetapkan syarak sebagai pengganti kerahiban. Menjamun masa Bani Israel, nah salah sebuah ibadat yang paling agung iaitu kerahiban. Rahiban orang yang melakukan rahbaniyah geken rahib. Kerahibannya dalam bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain kan monastitisme. Monastitismenya hidup dalam kesendirian. Orang yang melakukan rahibnya lagi ibarat orang kalut.
urang kalut, urang tapa, iganya meninggalkan ubena hirup pikuk duniawi, meninggalkan kemewahan duniawi, hidup sendirian, hana mengkawin, hana tapu, hana keluarga, untuk fokus ibadat ke Allah. Nyan buat model menan rahbaniyah ke. Nyan menyo dalam masa-masa urang Nasrani, nyan salah saboh amal ibadat paling top lah, rahbaniyah. Kan dengar sejarah Nabi jam bertemu dengan rahib Warakah bin Naufal rahibnya nanti orang ahli ibadat. Getanya umat Nabi Muhammad hanali dijadikan ruhbaniyahnya sebagai salah satu ibadat utama, tapi Allah geganti dengan ibadat lain, itu haji. Hajinya kira-kira sama kedudukan lagi ibadat rahbaniyah yang dilakukan oleh orang Bani Israel zaman. Jadi ditetapkan dalam agama hajinya pengganti daripada sistem kerahiban. Allati kanat fil milal, sistem kerahiban yang ada dalam agama-agama dahulu. Sebagaimana Nabi sebut dalam sebuah hadis. Maka Allah menjadikan haji sebagai sistem kerahiban bagi umat Nabi Muhammad. Maka Allah memuliakan Baitul Atiq, iaitu Kaabah. Dan Allah nisbatkan Baitul Atiq kepada dirinya sehingga kan Baitullah. Bukan makna jina Allah dalam rumahnya, tapi dinisbatkan sebagai bentuk kemuliaan. Dan Allah jadikan Baitullah sebagai sentral bagi hamba-hambanya Allah, sehingga bina manusia dari seluruh penjuru menuju ke Baitullah. Dan menjadikan oleh Allah apa yang ada di sekeliling Baitullah sebagai tanah haram untuk menghormati baitnya Allah, karena untuk mengagungkan bagi perkaranya bait. Dan menjadikan Arafah sebagai medan lapangan atau wahana. Menjadikan Arafah sebagai wahana di atas halaman tanah haramnya Allah. Dan menguatkan keharaman tempat tersebut dengan mengharamkan buruannya, pohonnya, dan meletakkan tanah haram di atas umpama raja supaya dikasat akannya. Meletakkan Baitullah atau umpama raja yang dituju akannya raja oleh para penziarah min kulli fajjin amik, daripada seluruh penjuru yang jauh, yang mereka dalam keadaan lemah, lagi dalam keadaan kusut, lagi tawaduk bagi Tuhan sekalian alam, tunduk bagi keagungan Tuhan, berlutut bagi kemegahan Tuhan, beserta mengakui dengan bersihnya Tuhan daripada bahawa terkungkung akannya Tuhan oleh rumah ataupun dibatasi akannya Tuhan oleh tempat. Supaya adalah demikian itu lebih membalaghah pada penghambaan mereka itu. Tadi surah timbulan dengan apa yang dan. Jadi Allah dijadikan Baitullahnya sebagai sentral yang menjadi tujuan ubena para penziarah. Allah bukan hanya menjadikan Baitullah sebagai sentral, juga untuk memaksimalkan kemuliaan Baitullah, dijadikan tanah yang na di sekeliling Baitullah sebagai tanah haram. Kemudian dipegat Arafah sebagai medan. Makna medan itu lapangan yang na di halaman tanah haram Allah. Artinya juga dalam truk bak tanah haram Allah na sabuh lapangan nilai atau wahana. Sebab menyo tanya lakukan haji nyo Makkah. Arafah paling jauh. Arafah, Muzdalifah, Mina, baru Makkah. Jadi orang dari Arafah ini menuju ke Makkah. Maka tawah rukun haji kan tawah ziarah. Maka kan tawah ziarah karena selesai kita nyebut haji di Mina, pulang ke Makkah yang jauh sekitar 6 kilo untuk ziarah ke Kaabah, ke Baitullah. Jadi Arafahnya seolah-olahnya sebuah wahana yang na di halaman tanah haram. Nyo tanah haram, nyo Arafah sebagai wahana yang na di halaman tanah haram. Kemudian Allah kekuatkan kehormatan tanah haram dengan gepa haram berburu, gepa haram kohbak kaya, dan geposisikan Baitullah lagi ibarat siro raja yang truk urang yak kunjung. Jadi Baitullah ramai urang yak kunjung, lagi ibarat raja dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai penjuru. Urang yang yak kunjung Baitullahnya dalam keadaan menampakkan kelemahan, menampakkan ketundukan, berlutut di hadapan Allah. Maka tengok pergi bersama pakaian mendum baju putih mendum sama. Hal yang sama mendum baju lagi ijagafan. Hanya hanggebi sugut hanggebi buh minyak lam ihram
supaya nampak kusut, supaya tanya nampak kusut, nampak peroken urang miskin, hi urang gasin, urang hana udip mewah. Jadi nyan mandum hikmat daripada gelarang larangan-larangan dalam ihram. Kemudian ketika tanya berlutut di hadapan Allah, tak akui walau nyan Baitullah, rumah Allah, tapi Allah hana terkungkung oleh rumah, Allah hana dibatasi oleh tempat. Tujuan mandum adalah untuk mengoptimalkan penghambaan diri tanya kepada Allah. Jadi tak akui tanya sedang berkunjung ke rumah Allah dalam kondisi yang serba ada, serba sederhana, untuk menampakkan penghambaan diri tanya kepada Allah. Saking tujuannya untuk mengoptimalkan penghambaan diri kepada Allah, Allah mentaklif, membebankan kepada mereka itu amalan-amalan unik yang tidak sesuai dengan naluri dan akal. Maka ibadat haji masuk dalam kategori ta'abbudi. Ibadat ada dua macam, na ta'akuli, na ta'abbudi. Ibadat ta'abbudi yang jelas tahu kenapa alasan disyariatkan, yang ta'akuli. Lagi ke harim Arab, supaya getanya manusia akal waras. Akal waras hifzul akal, menjaga akal, salah satu daripada maqasid syariat dan salah satu daripada munasabah, cocok dengan akal kitanya, bahawa akalnya perlu terjaga, harta perlu terjaga, jiwa orang perlu terlindungi. Jadi gepaharim pohgop, gepaharim cu harta, gepaharim jib Arab yang sesuai dengan naluri tanya dan akal sehat. Tapi ya rom jamarat yang tujuan putar-putar Kaabah tu juga, ulai ili dari Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa. Yang tu orang Arafah du nanya buat apa tujuan, hai tim li akal tanya. Tapi ketika tanya tak tim kerjakan, walau akal tanya tidak bisa menjawab teka-teki kenapa diperintahkannya, ialah bentuk daripada menghambakan diri pada Allah. Artinya tanya tunduk dan patuh ke Allah, kan bertatupu faedah baru dah tempu buat. Tira anak yang gad punya orang sik geyu barang kapu kan ya tanya kupu. Bubuk je le. Kalau orang sik kajak dia ugle kat mita bohjo. Bai yang ijuk nem ka ba kedai bohjo perle. Yang mi anak yang gad ne tanya kupu. Mi anak boy tanya kupu ni le bohjo. Lam janjan perle bohjo. I debat tanya le. Tapi mi anak tu mati jak aju. Tanya lagi dengan Tuhan. Ketika Allah perintah tanya amalan-amalan yang unik, tak amalan unik, gharib, hai patih liakai, hai lup laulet, buat haji rasa apa? Buta-buta dari Safa Marwah, anan bermecih dari Safa, dari Marwah pun ganjit cik, yang penting buta-buta inan. Ganjit tak balik-balik kira dekah. Alian tawah kupu mecih tu juga. Silai ke mentang iban. Alian kupu mecih dalam masjid, di luar masjid, ejit tertawah, penting ada kanam keliling inan. Alian roh jamarahan gupu pemecih uro raya, mesti uro dalam raya ejit. Nya kahana jawaban teka-teki yang. Yang ketika kitanya terjalankan perintah agama walau tanpa jawaban dari teka-teki benar, yang inanlah bentuk kitanya benar-benar tulus menghambakan diri kepada Allah. Sehingga pu yang diperintah li syarak, kitanya terlakukan meskipun hanata tupu alasan Allah giu. Tapi ya Allah hanggabi melina jelas alasan. Angat jelas kepo anu. Sampai menyampu-nyampu nasab, baikna istilah anak bersama. Ya anak bersama. Sebab anak bersama. Alian Allah gelarang pu cemucunya jelas supaya mengamri te harta gop, te harta ro. Agama juga mengajarkan daya melindungi harta orang, baik harta gop lagi harta ro. Tapi punya lagi amalan-amalan haji kan hana jelas penyebab ji atau ilat ji. Maka Allah taklif amalan yang gharib, amalan yang unik, yang hanya sesuai dengan naluri dan akal, supaya adalah ikdamuhum, melaksanakan oleh mereka itu hamba terhadap amalan haji tersebut dengan ketetapan murni penghambaan diri. Tidak atanya dah pubut ibadat hajinya ikdamnya maju ni. Saat dah pubut terlaksanakan ibadat haji murni karena penghambaan. Wa imtisal amri
Dan supaya adalah menjunjung tinggi perintah Allah daripada hana dibantu oleh motivasi yang lain. Lagi tanya dah puasa, nah motivasi lain. Pulang murung ka mulai suami gatnyan meri ka mekerling kurinang lain macut. Yang urinang galak puasa sunat ikan nak motivasi untuk diet. Pulang ka buai lako sangyo. Meri proken. Amri berada kalan perumah ka tembun tan. Hamba ke lako hampas tagai sang ron. Meri tetajak dua tiga lagi angkasa ngenol. Jadi Jumaat tu puasa, yang Jumaat yang puasa karena nak motivasi lain. Itu motivasi agar suami tidak berpaling. Tapi ibadat haji hana motivasi lain. Tok murni untuk menunjukkan penghambaan diri tanya kepada Allah. Wa hadza sirrun azim. Ini adalah rahsia agung fil isti'bad. Yang isti'bad menunjukkan istibaan. Isti'bad berarti menghambakan diri. Karena itu Nabi SAW berkata, labbaika bihajjatin haqqan wa ta'abudan wa rikkan. Aku memperkenan panggilan engkau wahai Allah dengan menjalankan ibadat haji yang sebenarnya sebagai bentuk penghambaan dan sebagai bentuk perbudakan diri di hadapan engkau. Yang ucapan yang ucap di Nabi. Ini menunjukkan dari kata-kata Nabi. Berarti dalam ibadat haji ini murni sebagai penghambaan diri di hadapan Allah. Kemudian nok yang kedua daripada hikmat atau misteri, inna hadza safar wudhi'a ala misali safar akhirat. Perjalanan berangkat ke haji atau umrah ditetapkan atau umpama perjalanan akhirat. Yang you bayang supaya kita khusyuk dalam jalankan ibadat haji atau umrah. Anggap perjalanan tanyonya adalah perjalanan ke akhirat. Maka hendak mengingat oleh orang yang memiliki keinginan berhaji dengan setiap amal daripada amal haji akan perkara daripada perkara-perkara akhirat yang dia membandingkan baginya perkara akhirat tersebut. Karena pada yang demikian itu menjadi pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran dan menjadi peringatan bagi orang yang mengambil peringatan lagi memiliki pandangan mata batin. Maka kamu ingat dari awal perjalanan kamu ketika berpamitan kamu terhadap keluarga akan berpamitan dengan keluarga saat sakaratul maut. Kanyo tak berangkat dari kampung biasa gak intat lewarih le keluarga masuk lapangan, pak berkumpul di lapangan. Lapangan bagi jamaah haji dari Kota Langsa berkumpul di lapangan sebelum berangkat ke Banda Aceh. Bina keluarga kaya intan dulu. Yang tak bayangkan nyo ke beno waktu saat berpisah menghadapi sakaratul maut. Di perjalanan kanyonya perjalanan menuju akhirat dibayangkan. Perpisahan danyo dengan keluarga di kampung di tanah air yang sama lagi perpisahan saat menghadapi sakaratul maut. Wa min mufarakatil watan. Dan engkau bayangkan daripada berpisah tanah air akan keluar daripada dunia. Menantai pesawat Kaipa meninggalkan Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh menuju ke Bandara Madinah. Bayangkan tanyoka meninggalkan dunia menuju ke alam barzakh. Wa min rukubil jamal rukubal janazah. Kamu bayang daripada menunggangi unta akan menunggangi tandu yang membawa jenazah, membawa mayit. Ini tak pesawat, tak bayang kai pe ambulan. Tanya kai nek me gede bak kubu. Wa min iltifaf fi aswabil ihram. Dan engkau bayangkan daripada terbungkus dalam pakaian ihram akan dibungkus dalam pakaian kafan. Dia tanya dah pakai baju ihram, tak bayang nyo tanya seolah-olah kagu pasola mijaga kafan. Wa min dukhulil badiyah ilal mikat. Dan kamu bayang daripada masuk dusun-dusun menuju ke mikat. Kasi timjak ngendarat jamun. Tetajak di kampung tak lewati daerah-daerah gli, daerah-daerah dusun menuju ke mikat. Dia bayang antara keluar dari dunia menuju ke mikat kiamat. Dan dia bayang daripada ketakutan kutak tarik. Majamun karena perjalanan darat mungkin naik rampok bak jalan, ipreh le penyamun, ipreh le pumnya kan. Begal lah. Nak begal-begal bak jalan. Yang dia bayang ketakutan tanya terhadap begal bak jalan
akan pertanyaan mungkar dan nakir. Wa min siba'il bawadi, diubayang daripada binatang buas yang na di gurun atau di padang pasir, akan kalajengking yang na dalam kubur dan cacing-cacing yang na dalam kubur. Dan diubayang daripada kesendirian kamu dari jauh daripada keluarga dan kerabat kamu, akan kesunyian dalam kubur dan kesendirian dalam kubur. Dan diubayang daripada talbiyah akan menjawab panggilan Allah ketika gebangkit. Menan juga pada seluruh amal-amal. Maka dalam setiap amal itu ada rahasia dan misteri, dan di bawah amal tersebut ada simbol tersendiri yang mengerti baginya oleh setiap hamba dengan kadar kesiapan hamba tersebut untuk mengerti, dengan sebab kejernihan hatinya dan dengan sebab perhatiannya di atas perkara-perkara yang penting dalam agama. Yang kira-kira berkenaan tentang adab dan misteri daripada ibadat haji. Kami tambahan yang daripadanya nak sebut dalam kitab Ihya, ino hanali dijelaskan panjang-panjang kagak persingkat. Awate kabeh ya, Pak. Kira-kira dari penjelasannya berkenaan tentang haji ataupun umrah, baik berkenaan tentang adab ataupun hikmat misteri, puna pertanyaan silakan. Yohana berarti long bahas masalah puasa bacun. Sit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino dalam sesi jawab kira dari jemaah yang aku rinang mana. Waalaikumsalam. Tapi yang saya muliakan, sebelumnya saya minta maaf, pertanyaan saya tidak berkenaan dengan pembahasan pada malam ini. Yang pertama, setiap akan melakukan sesuatu disunatkan membaca basmalah. Apakah ketika azan juga dihendakkan, juga disunatkan membaca ta'awuz dan basmalah? Kedua, anjing termasuk najis mughalladhah menurut mazhab Imam Syafi'i. Apakah menurut tiga mazhab yang lain hukumnya sama atau berbeda? Karena saya melihat banyak sekali fenomena di luar sana, orang Islam sendiri memegang, menggendong anjing layaknya seekor kucing. Dan yang ketiga, apakah bertafakur itu termasuk berpikir filsafat? Atas jawaban Abi nantinya saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, jauh. Terima kasih. Yang pertama, setiap rukun basmalah apakah disunatkan dibaca di setiap tempat? Dalam hadis kullu amrin zibalin la yubda bi basmalah fahuwa abtar. Setiap amrin zibalin, perkara yang memiliki penting. Amrin zibalin amrun yuhtammu, perkara yang dianggap penting pada syarak. Tah perkara yang dianggap penting, benar tek hadis le. Tek hadis kullu amrin zibalin la yubda bi basmalah wa huwa abtar. Mana abtar maqtu'ul barakah, puntung keberkahan.
Oleh ulama dijelaskan makna zibalin, perkara yang memiliki bal dalam bahasa Arab. Balnya diterjemah hal, perkara yang memiliki hal. Oleh ulama definisi makna perkara yang memiliki hal, perkara yang dalam pandangan agama dianggap sesuatu yang penting. Tah perkara yang dalam agama dianggap penting bukan perkara haram, bukan perkara makruh, bukan perkara yang ketika terlakukan perkara tersebut tanya dianggap rendah. Tah perkara yang bila terlakukan dianggap rendah, membersihkan selokan-selokan, menyapu, pergelih labah. Yang mandum dalam bahasa Arab kan safa sifil umur. Safa sifil umur, perbuatan yang rendah. Berarti makna zibalin yang bukan haram, yang bukan makruh dan yang bukan perbuatan rendah. La yubda bi basmalah, bila tidak diawali dengan basmalah maka dia akan puntung barakah. Berarti but harim hanya baca bismillah, but makruh hanya baca bismillah, but yang rendah pergelih langgut, masa kamu mana langgut selokan, pergelih selokan, alian pergelih WC, pergelih kamar mandi, pergelih pulam, pergelih kandang sapi, kandang ayam, yang hendak sunat baca bismillah. Kemudian para ulama bersama tu sama seperti perkara-perkara yang tidak dianjurkan baca bismillah, perbuatan-perbuatan yang sudah memiliki zikir-zikir tertentu untuk dijadikan sebagai awal dari perbuatan tersebut. Contoh, ketika memulai pembicaraan disunatkan baca salam. Nyebutnya baca bismillah, tapi menyotanya merumpak ngauriang kan bismillah agak anjurkan salim. Maka hana sunat leh baca bismillah karena dia awali dengan salim. Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Mengawali salat. Salat, ketika mengawali salat ada zikir tertentu yang dianjurkan syarak, iaitu takbir. Dinamakan takbiratul ihram. Maka karena sudah memiliki zikir tertentu, hana disunatkan le baca bismillah. Nyan menyo bismillah le. Menyo ta'awud karena tujuan untuk berlindung daripada syaitan, yang di mana saja disunatkan. Kita ni azan, baik bergaru le syaitan. Sampai awal membaca hayya 'alal falah, duduk baru hayya 'alal salah. Sampai awal membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, duduk baru membaca asyhadu alla ilaha illallah. Dia kalau minta azan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang gitu secara umum dibolehkan karena untuk memohon perlindungan daripada syaitan. Tapi pukul bismillah nak sunatkan baca dari saat kena azan, hana ke sunat. Dia dah baca inabupu, hana bupu sih. Cuma hana merumpak pada sunat. Kan dia baca bismillah jangan galak je. Cuma menyebab tempat-tempat gelarang lagi dalam WC, bak kotoran, yang hanjut terbaca malah je ke dosa harim. Jadi arti perkara-perkara yang sudah punya zikir khusus, hana kesunat li baca basmalah. Yang golongna zikir khusus yang kesunatkan selama perkara tersebut bukan perkara haram, bukan perkara makruh dan bukan perkara-perkara yang rendah. Kemudian yang kedua, anjing, apakah sepakat ulama anjing tersebut mughallazah? Dalam Al-Quran ini yang na walahmu khinzirin, daging babi. Adapun anjing hana disebutlah Al-Quran. Para ulama terjadi ikhtilafiyah, berbeda pendapat. Mazhab Maliki, mereka tidak menganggap anjing najis mughallazah. Maka nanikalan dalam YouTube ulama Mesir lagi contoh Said Usama Al-Azhari, ya kan? Pernah gemat anjing. Beliau bermazhab Maliki, kan mazhab Syafi'i. Jadi gambar yang ada di media sosial hanjut langsung taklaim. Ya contoh lembuga kadang-kadang tanya cepat sekali mengklaim. Maksudnya pernah nekalan salah sirah Habib gesembayang dalam gereja. Menyo gerejanya ada di Cordova, Andalus atau Spanyol Selatan. Gerejanya ada di Lebanon. Gerejanya ada di daerah Turki. Nyan kadang-kadang awal di masjid duduk dirubah pegat ke gereja lagi contoh
Hagia Sophia yang bambannya kadi jadikan masjid kembali. Sabah tempat watai kali pernah gepegat ke masjid, han gadah hukum masjid sampai kiamat dunia. Walau tempatnya kadi robah pegat ke gereja. Tanya orang Islam mantang sunat tahiyud dia tamang pada tempatnya. Di Turki mantang pernah membaca bak media hampir 2000 unit bekas masjid yang dirubah fungsi waktu masa Turkinya dikuasai oleh sekular. Naik pergi ke museum, naik pergi ke gereja. Maka tidak kalian gambar-gambar ulama dunia yang kadang-kadang sembahyang tahiyud dalam gereja, barangkali kan gereja duduk. Sementara kan masjid atau awal. Masjid nyirobah je ke gereja, mantang hukum masjid. Dan tanya tatamang lang keadaan mujunub haram. Tu na'udzubillah dah pegah masjid di daerah tanya karena dikuasai oleh orang non-muslim direbut dipegak ke gereja. Tapi hukum dia nak ada. Tanya muslim tatamang lang keadaan mujunub haram. Maka dia kalian gambar-gambar ulama kadang-kadang diposting bak media ke sembahyang bak gereja hanjit cepat-cepat tanya taklim negatif. Bukannya pu ulama-ulama bak gereja ke sembahyang. Kita yang ada depu kadang-kadang yang dok nyan sembahyang nyan bak masjid ke gereja. Cuma orangnya kayak jadikan ke gereja di hanggada. Jadi persis lagi pertanyaan mana pernah di media sosial na ulama-ulama Mesir yang gegendong ase na yang gegusu ase kena betul. Nyan dalam pandangan orang mazhab Maliki asalnya hana termasuk najis mughalladha. Jadi hana sepakat memput bahawa mazhab tentang masalah asalnya mughalladha. Yang sepakat put bahawa mazhab bui. Namanya asalnya hana sepakat. Kemudian apakah tafakkur yang gepegah 3 tafakkur ini lebih gad daripada time ibadat pada 60 tahun nah. Riwayat 40 nak pegah 60. Yang tafakkur kiban yang maksud. Buku tafakkur yang diistilah dalam ilmu filsafat, berfikir walau yang tak berfikirnya hal-hal duniawi. Tapi menurut penjelasan dalam kitab-kitab dan dalam kitab-kitab syarahan hadis, tafakkur yang dimaksud ini tafakkur yang memberi, mendorong atau menghasilkan kedekatan seseorang semakin takut kepada Allah. Tafakkur yang membuatnya semakin bertambah kuatnya iman, yang tafakkur yang lagian yang bernilai ibadat. Malah kadang-kadang lebih good ibadatnya ketimbang ibadat-ibadat yang lain. Kan tafakkur yang menghasilkan hal-hal duniawi malah yang menjauhkan tanya daripada Allah. Lagi tafakkur yang dilakukan oleh orang barat, ditafakkur tentang alam-alam galaksi sehingga membuat awaknya hana percaya ke kiamat, hana percaya ke hari bangkit. Yang memandung tafakkur yang lainnya semakin membuat orang jarak daripada Allah, akan makin mendekat kepada Allah. Jadi intinya tafakkur yang bernilai ibadat, tafakkur yang membuat tanya semakin dekat kepada Allah. Diletak renungi alam, ternyata alamnya adalah salah sebuah nikmat Allah. Bahkan Allah gepegat tanya laginya hasil terumpak inan tele tafakkur, ternyata hikmat Allah gepegat hidung mino to ngemabah supaya saat dapat baju makanan hana payah tamemeh hola idle. Menyo gepega hidung mintangnya. Waktu dia nak cium makanan pu mantanggat atau kabasi, dia nak cak ni ba kena oleh. Untuk cium pu kabasi pu hana, yang baru tameh kena baba. Tak semikir dia tanya, oh man luar biasa hikmat dan nikmat Allah. Gepusapat hidung dengan babah. Yang tafakkur model menan menambah keimanan yang bernilai ibadat. Yang tafakkur secara umum malah membuatnya semakin jauh daripada keimanan yang hanya bernilai ibadat. Hasil tafakkur tanya sebuah kesimpulan bahawa manusianya hanya pencipta, terjadi secara evolusi. Malah asal manusianya adalah monyet. Mawah asal manusia. Duduk terjadi evolusi berubah. Yang hasil tafakkur tanya semakin jauh daripada Allah. Hana tayakini na hari bangkit, hana tayakini na hari pembalasan, yang hana bernilai ibadat tafakkur menan. Jadi tafakkur yang bisa mendekatkan, menambah iman yang bernilai ibadat. Mungkin untuk pertanyaan satu lagi Pak Abi untuk bacakan ada doa seputar bulan Ramadan.
Karenanya tanya menjelang Ramadan, mungkin sabo hal yang ingin lun sampaikan berkaitan dengan Ramadan. Cuman yo hana lun pu panjang le mukadimah lun bahas secara umum mentang. Sebelum memasuki Ramadan ada beberapa persiapan yang harus kita persiapkan. Bahkan persiapan untuk menuju puasa yang baik ataupun Ramadan yang baik. Karena dalam hadis Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dihasilkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Oleh sebab tersebut, perlu ditanya terjaga puasa agar berkualitas dengan mempersiapkan beberapa persiapan, antara lain nalheboh. Sebenarnya le persiapan puasa, cuman yang inti dan urgen leheboh mentang. Pertama persiapan mental. Bahkan puasa perlu persiapan mental, karena ibadah puasa layat godaan. Pulang godaan biasa di penghujung. Pada saat menjelang hari-hari terakhir 20 waktu sampai hari raya Syawal, nyo tarikan keluarga untuk ingin berbelanja mempersiapkan hari raya, nyo sangat mengganggu kekusyukan dalam menjalankan ibadah puasa. Sementara dalam agama nasabah ungkapan al-ibratu bil khawatim, yang diperhitungkan itu di penghujung bukan di awalnya. Maka dia tanya dalam doa tapi husnul khatimah, jelas husnul. Jadi yang jadi patokan tingkat kesuksesan seseorang di penghujung kan di awal. Ada manusia sukses kan bak ujung je kalah. Ni bak awal. Awal jerah dia tanya. Jatuh bangun nilai dalam usaha, dua baru sukses. Kesuksesan dalam ibadat puasa terletak di penghujung kan di awal. Rata-rata lagi tanya waktu saat menjelang penghujung gagal. Hana li maksimal. Yo artinya hana persiapan mental menghadapi puasa. Bantuan terpengaruh dengan persiapan tradisi. Mantan terpengaruh dengan godaan-godaan karena ajakan anak isteri untuk persiapan untuk hari lebaran. Mencaraji hiban. Kamu nama praktek salah satu cara Bekli biasakan belanja bajet ururaya di penghujung Ramadan. Pajan cik blok yo kalau ada Ramadan. Yang baik ni pegahan jid, igau yang kali praktek jid. 3 minggu atau 2 minggu kena Ramadan, ya blo bajet persiapan bajet ururaya kan nak mit, wa kubah le. Intik menjelang ururaya baru tak betul bit. Jadi di penghujung Ramadan, tanya hana disibukkan dengan hal-hal yang hana kaitan dengan ibadah. Sebab rakyat tak godaan. Pulang tanya tinggal ino di Aceh, tradisi mudik tanya kurang. Nyegop tinggal Jawa, bak 25 kan mudik. Yang beli 25 terawih hana le. 25 hana le, 26 hana le, 27 hana le, 28 hana le, 30 hana le, sampai habis hana le. Padahal malam-malam utama dalam Ramadan, Lailatul Qadar berada di 10 yang akhir. Justru dia di 10 yang akhir hana li maksimal untuk tanya ibadah. Ya karena hana persiapan mental kan. Mental dia hana siap menghadapi godaan-godaan yang terjadi dalam bulan Ramadan. Nya lempegah bayangan yang terjadi pada Ngrogop di Hadramut. Bahkan orang Hadramut takalan menjelang kena berakhir Ramadan, masjid semakin ramai. Long mata lonjak gede 2000 kurumlah timbul tanda tanya. Yang bertanya 20 waktu kamu lagi risau. Bahkan ini makin ramai orang. Membludak jamaah sampai luar-luar masjid. Malam 27, malam pula malam boleh kurang. Itu yang malam megang je negalan tungku imu ngambil tinggal. Ya kan? Lain analih kapal sibuk tu. Nyamping ku imu karena kalepa kecok gaji masjid nak mengat. Nam dia ngaya analih je kaedah bawa semesti kata jangan awak semesti. Jawaban dia ternyata mereka tidak merayakan hari raya secara meriah di hari pertama. Tetapi mereka merayakan hari raya yang meriah di hari ke-8 sesudah selesai puasa 6 atau puasa Syawal. Jadi punya ururaya tradisi tarobah
Nampak tengok hek dah robah. Jadi secara peribadi lah. Karena bagop tradisi urang raya besar-besaran open house, sira ulama atau tokoh masyarakat gak adakan open house hari ke-8 dan hari ke-9. Kan hari pertama. Otomatis menjelang berakhir Ramadan, tanya hana sibuk dengan persiapan. Karena hari raya masih lama, 3 minggu tu, lebih 3 minggu. Urang raya pun pupuk si uringan ke sembahyang urang raya, salam-salaman dengan kerabat dekat. Ni rumah masing-masing selesai. Malam kedua urang raya langsung pergi qiyamul lail. Tengok kacau puasa aja. Urang ke-7, urang raya kan selesai puasa 6. Urang ke-8 baru open house. Baru pergi urang raya meriah. Nya sebuah tradisi yang mbak tanya hanali. Tapi belum mentang na orang kampung yang Melayu urang kedua ke gecok puasa 6. Ana jak tahu je. Dah ana terima jamin. Pinoh hanali ke gadah. Sesuai dengan perputaran masa dan zaman ka berubah tradisi katanya. Jadi dampak negatif terayakan hari raya meriah hari raya pertama dan hari kedua, otomatis mulai 25 Ramadan tengok sibuk dengan pegat timpan, sibuk rah gorden, sibuk cop gorden baru, sibuk pergelih cat rumah, sibuk pegat kuih bawang, macam-macam lah kesibukan menjelang Ramadan berakhir. Padahal menjelang Ramadan berakhir yang saat-saat penentuan final penentuan, tapi dia hana sibuk dengan pula lainnya, tanda hana siap mental dia menghadapi Ramadan. Coba ada juga perubahan. Mungkin secara masyarakat mungkin labaknya tradisi yang mengakar. Paling secara pribadi. Secara pribadi coba kalinya tanya biasa-biasa mentang dah hadapi raya. Intut wateka selesai mendum baru tamu raya ho pulek berlibur. Pulek jauh dan Toba ho pulek aja. Tapi baik sampai menjelang kena berakhir Ramadan dia sibuk dengan hal-hal yang hana berkaitan dengan ibadat, yang mengganggu kekusyukan beribadah Ramadan. Maka ini perlu persiapan mental. Kemudian yang kedua, persiapan spiritual. Maksud persiapan spiritual, persiapan ruhiyah tanya. Kenapa penting persiapan spiritual? Karena menyotubuh tanya hendak biasakan dengan ibadat, dengan zikir dan dengan jamaah. Ketika Ramadan ditamang tanya mentang merasa lemas, mentang merasa be'er. Nyok yang dimaksud oleh ulama, Rajab bulan menanam benih, Syakban bulan menyiram tanaman, Ramadan bulan memanen atau memetik hasil. Artinya kebaikan, zikir, jamaah, kebaikan-kebaikan apapun yang mulai tak tumbuhkan ketika bulan Rajab, tak lestarikan, tak siram, tak jaga ketika bulan Syakban, bulan Ramadan ni je boleh jaro. Tapi menyo baru tak mulai ketika itamang Ramadan, biasa 5 orang ni pupuk ka jenuh, ka bosan, aile. Karena baru tak awali kebaikan ketika masuk Ramadan. Artinya dia hana persiapan ruhiyah, hana persiapan spiritual. Maka nikah li Amrul bin Qis, rasira ulama salaf, tuba liman aslaha nafsah qabla Ramadan. Berbahagia, beruntunglah orang yang memperbaiki diri, mempersiap diri sebelum masuk Ramadan. Di persiapan ni kan kata kali tamu Ramadan, yogolom tamu Ramadan, roh spiritual kita nya kasiap. Kata biasakan jamaah dari Noken, kata biasakan tapupun baca Quran, tapupun baca zikir, tapupun sembahyang-sembahyang sunat yang dah lakukan jauh-jauh sebelum Ramadan tiba, supaya na persiapan spiritual tanya saat memasuki Ramadan. Kemudian yang ketiga, persiapan fikriyah. Maksud daripada persiapan fikriyah yaitu pemahaman tanya tentang Ramadan sejauh mana. Karena nak orang hana geturi Ramadan, hana getepu Ramadannya tamu istimewa. Ketika tamu sudah beranjak pulang meninggalkan kita, baru kita sadar ternyata yang tuk berosa tamu istimewa. Tapi untuk apa lagi tamu hanali kagala kaidin? Pulam dia tanya itamang lam orang yang ngedoakan celaka li Nabi. Tah orang yang ngedoakan celaka li Nabi, bu'dan liman adraka Ramadan falam yufarlah. Celaka orang yang memperdapat Ramadan sementara dia tidak mendapat keampunan Allah. Jadi baik sampai tanya termasuk dalam orang celaka karena hana ada tepu Ramadannya bulan istimewa sehingga tak sia-siakan
kita biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Maka perlu heboh persiapan minimal, persiapan mental, persiapan spiritual, dan terakhir persiapan fikriyah, pikiran atau pemahaman tanya sejauh mana tentang Ramadan itu sendiri. Untuk mengetahui apa kelebihan Ramadan, mungkin saya akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Hadis ini tersebut dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Walau ada sebahagian orang mempermasalahkan hadis tersebut, namun hadis tersebut tidak masuk dalam kategori hadis maudhu', tetapi menurut sebahagian kelompok masuk dalam kategori hadis dhaif. Hadis dhaif dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah boleh diamalkan untuk dalam rangka memperbanyak amaliyah atau fadail amal. Apa kata Salman Al-Farisi? Di penghujung bulan Sya'ban, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Dalam pesan beliau, kata Rasul, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azim, bulan yang agung telah menaungi kalian. Makna menaungi kadih bayang. Mana kadih bayang kato? Nyo kato ngan syahrun azim, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di saking mulia tat bulannya sehingga banyak nama. Biasa menyelenan menunjukkan kepada agung musamma. Banyak nama menunjukkan kepada agungnya musamma. Ramadan termasuk bulan agung. Saking agungnya banyak nama. Rasul dalam hadisnya mentam pada buah tersebut, syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun khairun, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Allah menjadikan puasa dalam Ramadan hukumnya wajib dan menjadikan qiyamul lail hukumnya sunat. Jadi puasa bulan Ramadan ke wajib, ibadat malam sunat. Ini salah satu bentuk rahmat Allah. Coba ni bayangkan, ya Allah ke wajib puasa, ke wajib tarawih. Pasti tanya akan lagi kelelahan. Pasti akan membuat tanya ribet, hai dah pubut, hai dah kerjakan. Tapi Allah dengan sifat rahmat ke wajib puasa tok, hana ke wajib pedang malam. Apa yang membedakan qiyamul lail dengan tahajud? Ini perlu penjelasan sikit. Menyo qiyamul lail ibadat ahlul insya, termasuk ba'diyah insya kaitamang dalam qiyamul lail. Sunat mutlak ahlul insya itamang dalam qiyamul lail. Sunat tahiyat ahlul insya itamang dalam qiyamul lail. Sembayang witir ahlul insya itamang dalam qiyamul lail. Sembahyang tarawih oleh isya itamam dalam qiyamul lail. Apa beda dengan tahajud? Tahajud ibadat sunat oleh tertidur. Yang hana tertidur hana kena tahajud. Tahajud lebih khusus, qiyamul lail lebih umum. Qiyamul lail mencakup ibadat yang setelah tertidur atau tidak tertidur. Mio tahajud mesti oleh tertidur. Dan tertidur malam lah. Mio cakap hanya tahajud. Benar rencana tahajud di luhur atau di asar hana. Kemudian tertidur hana meceh belagi tidur normal. Yang penting nak pernah gadah kesadaran. Dengut lama tu. Nuwa dari simpang kena ulang sai rumput dengut dia. Rumput dengut dia di daerah Halu Pinang nan. Kan teruk kena ulang sai kajut teman tahajud je orang sai malam. Jadi yang penting sempat tertidur walau sebentar. Yang untuk tahajud. Adapun qiyamul lail nya hanjit. Qiyamul lail hana syarat bertertidur kan hanjit. Jadi tegakeun qiyamul lail termasuk tahajud dalam qiyamul lail, tapi tegakeun tahajud dalam tentang qiyamul lail. Yang mana? Tegakeun tahajud ka pasti qiyamul lail, tegakeun qiyamul lail dalam tentang tahajud. Keistimewaan melaksanakan ibadat malam nalimang boh. Yang sampaikan sebagai motivasi kerana menjelang Ramadan. Pertama, keistimewaan salat malam, iaitu salat paling utama oleh sembahyang maktubah. Bahkan sembahyang malamnya sembahyang paling utama oleh sembahyang wajib. Karena Rasul dalam sebuah hadis menyampaikan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Puasa yang paling utama oleh Ramadan, puasa bulan Muharram. Sembahyang yang paling utama oleh sembahyang wajib, sembahyang malam. Berarti sembahyang malamnya memiliki keutamaan kedudukan oleh sembahyang fardu. Yang kedua, keistimewaan sembahyang malam, salat malam sama lagi sedekah rahasia.
Tanya sembayang waktu malam sama lagi tamu sedekah na 20 orang. Sembayang bak waktu ura sama lagi sedekah 20 orang. Sedekah na 20 orang kan sedekatus sirri. Lagi nikah sirri. Nikah sirri nikah 20 orang. Sedekatus sirri. Menyo sedekah 20 orang sedekatul alaniyah, terang-terangan. Selisih pahala antara sedekah terang-terangan dengan sedekah rahsia 70. Menyo sedekah rahsia 70, sedekah terang-terangan 1. Yang mana sembahyang malam dengan sembahyang ura selisih 70. Dalam hadis Nabi ni pegah fadlu salatil lail ala salatin nahar ka fadli sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah. Keutamaan sembahyang malam di atas sembahyang ura sama lagi keutamaan sedekah rahsia atas sedekah terang-terangan. Kemudian yang kelima keistimewaan qiyamul lail, salat malam adalah ibadat orang-orang khusus. Minum sembahyang bak waktu ura atau amalan-amalan ibadat yang lain yang bisa dilakukan oleh umum orang. Orang yang hana ahli ibadat sembahyang je waktu ura. Yang jaga-jaga sembahyang wajib tok sembahyang je, tapi minum qiyamul lailnya mustahil siap. Bak budah juga dalam subuhnya mustahil siap. Jadi ibadat malam punya keistimewaan lah ibadat orang-orang khusus, orang-orang saleh, muzawsawurun. Maka dalam hadis Nabi nekun alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Kerjakanlah qiyamul lail, sesungguhnya qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Yang keempat keistimewaan sembahyang malam, Allah nepu bangga hamba yang melaksanakan sembahyang malam di hadapan para malaikat. Yang kelima, semua doa kebaikan yang dipanjatkan ketika malam akan Allah kabulkan. Sebab dalam sebuah hadis Nabi ni pegah innal fil lail la sa'atun, di waktu malam itu ada satu saat yang tidak sesuai dalam saat tersebut oleh seorang lelaki yang muslim memohon kepada Allah kebaikan baik urusan dunia maupun urusan akhirat, kecuali Allah akan memberikannya. Di malam nasaah mustajabah. Yang lima boh keistimewaan salat malam. Mudah-mudahan dalam Ramadannya mampu katanya kerjakan salat malam tersebut. Kemudian selanjutnya pemahaman tentang Ramadan lam, guna puasa Ramadan wajib, ibadat malam sunat. Dalam hadis riwayat Salman, Rasul juga dijelaskan bahawa dalam bulan Ramadan Allah dijadikan buat biasa tapi kedudukan sama lagi fardu. Buat sunat gebi kedudukan sama lagi fardu. Dimana selisih sunat dengan fardu 70. Menyebut sunat tapi buat lah Ramadan sama lagi tapi buat fardu di luar Ramadan. Tapi buat wajib dalam Ramadan sama lagi tapi buat 70 buat wajib di luar Ramadan. Nyamban Allah lipat ganda je. Yang motivasi bagi kita untuk memperbanyak amal. Buat sunat dalam Ramadan sama lagi buat wajib di luar Ramadan. Buat wajib dalam Ramadan lagi 70 buat wajib di luar Ramadan. Kemudian dalam bulan Ramadan dia juga anjurkan juga untuk memperbanyak sedekah, memberi makan kepada orang yang berbuka. Cara ji takalan orang yang berpuasa menjaga puasa. Sebab pahala bersedekah bi makanan ke orang buka puasa gebi sama lagi pahala orang terima makanan dia. Maksudnya dalam sedekah ke sira orang. Puasa agaknya kiban, puasa tenduk tenggerah tok atau puasa nagi jaga bina anggota tubuh daripada perbuatan haram. Agaknya merempak pahala si kurun 5% dari puasa. Allah gejuk ke kita yang sedekah kurun 5%. Agaknya merempak pahala dari puasa 20%. Allah gejuk pahala yang sedekah ke 20%. Maka dalam bulan Ramadan usahakan benar sedekah dari kitanya tersalurkan ke orang-orang yang kira-kira puasa yang selamat. Kalian babak dayah atau babak tempat yang orang kalut, orang suluk, yang tim jaga puasa, hanatat giat pelalai puasa tersebut, yang kena disalurkan sedekah ron. Atau paling kurang ke masjid-masjid, kena disalurkan sedekah untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan balasan yang diberi Allah dari sedekah tanya setimpal dengan balasan puasa yang orang yang dapatkan. Kemudian yang terakhir, yang perlu nak pegah kertas kali membagian. Nah, salah sabah ina pesan Rasul dalam hadis tersebut, fastaksiru fihi min arba'i kisalin. Kamu perbanyak dalam Ramadan 4 perkara. 2 perkara dari 4 kamu cari ridha Tuhan. 2 perkara yang lain kamu sangat membutuhkannya.
sempit perkara, dua untuk jadi sebab mencari ridha Tuhan, dua perkara yang sangat tanya butuhkan. Tah dua perkara yang pertama iaitu syahadah, naik saksi bahawa hanya Tuhan kecuali Allah, dan beristighfar. Tah dua perkara yang terakhir iaitu memohon surga dan berlindung dari neraka. Keempat-empat perkara tersebut sudah terangkum dalam zikir yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini adalah amalan atau zikir yang di belahan dunia lain kabiasa orang praktek dan baca. Bak katanya mungkin hanya siro dua ro baru. Ini cerita lem telun jauh Hadramaut jamun long sempat terfikir pandai le bacaannya pu ataga rangkai le ulama. Sebab kena wirid-wirid dia ladum hanalang hadis. Ataga tulis le ulama-ulama saleh kadang. Long sempat terfikir, idih sebab di masjid kan menjelang kena berbuka puasa, baca rame-rame. Jadi kalau mitamang maghrib baca rame-rame. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Baca ulang li. Dan kan maghrib tok, lu tarawih, lu subuh, pakai sahur, menggema suara haji di rumah-rumah, di masjid-masjid, di musalla-musalla. Duduk le rumpak rupaji dalam hadis, walau hadis dhaif. Dalam hadis riwayat Salman bahawa Rasul ni perintah you baca tanyan. Apalagi dalam sebuah riwayat kepegah saat kena berbuka nawate mustajabah. Innalis saim inda fitrihi da'watun mustajabah. Orang yang berpuasa ketika menjelang berbuka ada doa yang diterima. Baca amalan wiridnya menjelang berbuka. Ya broken danyo biasa menjelang berbuka duk buat terah rumah kalau nurung lalu lalang. Orangnya puasanya pegak perubahan. 10 minit, uka berotai 5 minit. 5 minit tu menjelang buka, duk dengan keluarga di hadapan makanan yang ka gehidang untuk berbuka, baca doanya. Baiklah tapi biasa dengan hal-hal yang hana manfaat, pulang menjelang berbuka adalah saat-saat mustajabah doa. Ya broken lalu buat jalan ya pelalai puasa tu kuala. Umnya hai ni tun that sit wo bawai. Baik sampai wo kali hazan maghrib wo bawai menjelang kena berbuka duk baca wiridnya. Yang ni kopi ni bagi-bagi je. Bagi-bagi je ke tipek inan bak rumah, bak ruangan makan, bak ruangan biasa duk berbuka puasa. Baca asyhadu an la ilaha illallah hanian astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini hukumnya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang lega, kalian bak terakhir baru kena ya karim. Kalian nak doa inan doa oleh berbuka. Nak doa oleh berbuka, nak doa yang golong berbuka. Kalian nak doa lam supaya mangat kuat tanya tak buat ibadat tarawih. Nah kadang berdoa tu berdoa lemah baca nak doa ya qawi ya matin ya qadir ya muqtadir baca tu juga ya golong sembahyang tarawih. Supaya gebi kekuatan oleh Allah untuk sanggup melaksanakan ibadat tarawih. Yang mungkin mentang yang perlu ingatkan berkaitan dengan masalah puasa. Adapun tentang perkara-perkara yang lain mungkin long yakin urang-urang don kabeh pahami karena pengajian palain tentang syarat-syarat puasa, dah yang membatalkan puasa, dah yang membatalkan pahala puasa. Lu rasa apa yang dia sampaikan dalam forumnya kata maklumi. Cuman ingat mentang kanyo di usia yang kata mudib kai 15 tahun tapo lih gepu wajib agama li Allah, umur 15 tahun ka wajib agama. Kai 15 tahun tapo tamudip orangnya kali 10 tahun, ka 40 tahun tapo tamudip nyo ka 40 tahun, kai 50 tahun tapo 60 tahun tapo, baik sampai amal ibadat tanya hana peningkatan. Ibadat puasa tanya hana beda dengan ban-ban balik. Tapi menyo lam usaha dunia hana peningkatan. Lam usaha dunia menyebarkan kedai sabah kam tambah 2. Menyebarkan hilang sah karena cabang ipurlah. Menyebarkan hilang sah karena cabang simpang. Kan kedai tok nak cabang, rumah-rumah cabang. Hai karena rumah kedua, nak rumah kelih. Tu babak rumah buka cabang. Lam ibadat ke Allah hana peningkatan ni geser. Lagi jut wate bamban balik, karab tawa ba Allah pi mantal lagi geser. Nyo yang baik. Nyo tanya je ke manusia rugo.
Yang berkon ibadat puasa tanya puasa awam, coba dah tingkatkan bejik ke puasa khawas. Cara ji pelan-pelan baca-baca. Pertama le nak ikhtiar, nak niat dari tanya. Nak rencana nak tingkatkan kualitas ibadat. Menyokana berazam, kiban cara menyobrokkan dengan puasa tenduk tenggerah kalinya taik tingkat baca. Puasa tak jaga pandangan, puasa tak jaga pendengaran, puasa tak jaga lidah. Galak menggunjing, galak upat, galak fitnah kegop yang tak hindari selama malam beden puasa. Minta ngon-ngon yang bisa menasihati tanya, baik ngon yang sama-sama sabar lembut. Jadi yang salah satu upaya untuk meningkatkan ibadat puasa. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dalam kehendak Allah beri taufik dan hidayah kepadanya agar mampu terjalankan ibadat puasa Ramadan kalinya dengan mendapatkan ibadat puasa yang berkualitas. Bukan hanya puasa menahan lapar dan menahan dahaga. Mungkin ini mentang sebagai pertemuan terakhir tanya menjelang Ramadan. InsyaAllah dalam bulan Ramadan hana buat. Mungkin akan tamlai buat dalam tu oleh para raya atau oleh Ramadan. Rasa kajian nak pertanyaan Allah nali. Bah? Yang nali pertanyaan teh akhiri dan sebagai pemateri selamanya setiap awal bulan berarti miona kata-kata dalam pengajian dong selamanya yang menyinggung perasaan, tepeh perasaan urun-urun atau hana mangat ni dengar. Lul laki supaya dalam bulan Ramadannya baikna di antara kitanya memiliki hal-hal yang jid ke sakit hati, tepeh hati hana mangat sehingga mengganggu kekabulnya ibadat puasa tanya di hadapan Allah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li muallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahsana wa habba ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا محول الأهوال حول أهوالنا إلى أحسن الحال. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا أعزبا إلا زوجته ولا طفلا إلا ربيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة أجمعين. الفاتحة.